Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, kita bertemu kembali di Seragam ya. Serambi Keluarga Indonesia di Lita Harmoni Streaming Radio untuk Senyum Keluarga Indonesia. Nah, saat ini satu momen yang spesial ya, yang jarang sekali terjadi. Kita akan berbincang-bincang mengenai komunitas PPA. Nah, para pendengar sekalian sudah pernah dengar belum komunitas PPA? Hari ini berkumpul beberapa trainer dari PPA Institute. Ada 4 trainer di sebelah saya. 1, 2, 3, 4. Yang ini host ya. Bahagia sekali kita bisa berkumpul hari ini. Jadi ini not by design, para pendengar yang sedang menyimak streaming radio ini. Tidak kita rencanakan. Qadarullah hari ini kami baru menyelesaikan prosesi wisuda santri-santri Rumah Tahfiz Planner Indonesia di Bandung ya. Kemudian diundang sama Umi Rina untuk berbincang-bincang di sini. Kenapa kok kami mau-maunya? Karena kami sedang bernostalgia ya hari ini. Lita ini yang sekarang kita sebut sebagai Lita Harmoni Stream ini adalah salah satu sejarah saksi sejarah lahirnya komunitas PPA ya. Jadi ini satu tempat yang betul-betul memorable, yang nggak mungkin kami lupa. Maka begitu Umi Rina ngundang kami, pas lagi berkumpul beberapa trainer di sini, kita sambut ya. Dan baru saja kita makan bareng tadi Madinah Express ya, Masya Allah. So kawan-kawan sekalian, karena ini Serambi Keluarga Indonesia, kita akan bincang-bincang santai, bincang-bincang khas kekeluargaan, sekaligus mudah-mudahan jadi wasilah bagi siapapun yang sedang menyimak siaran ini untuk mengenal lebih jauh apa sih komunitas PPA gitu ya. Mungkin juga ada dari beberapa pendengar yang belum pernah dengar, belum pernah tahu seperti apa itu PPA. Mudah-mudahan wasilah siaran ini jadi kenal ya. Dari kenal jadi sayang, dan dari sana mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim bergabung dalam komunitas ini. So, saya kenalin dulu, ada beberapa guru-guru di sini. Di sebelah saya yang paling dekat ada Kang Helmi Faisal. Sapa dulu dong Kang Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Helmi, insyaallah mudah-mudahan bisa silaturahim nanti di sini dan di tempat lain insyaallah. Alhamdulillah, Kang Helmi ini salah satu co-founder dari PPA Institute, master trainer PPA Institute. Awal-awal dulu di tempat ini juga bareng sama Umi. Awal-awal PPA kita mensyiarkan komunitas ini lewat radio ini bersama Kang Helmi. Beliau penulis buku bestseller juga, Kajian 2080. Gimana nih kita bisa mengundang pertolongan Allah? Gimana ikhtiar-ikhtiar kita itu bisa mengetuk langit agar Allah mau nolong kita. Jadi PPA itu teman-teman sekalian singkatan, kepanjangannya Pola Pertolongan Allah. Ini learning community, jadi komunitas belajar. Kita punya misi satu, menanamkan nilai-nilai tauhid dalam semua aspek kehidupan. Aspek keluarga, aspek kehidupan sehari-hari, di anak-anak, teens. Makanya kita punya banyak program yang misinya satu, gimana menjadikan Allah itu betul-betul hadir dalam hidup kita. Nah, ini ada para guru-gurunya di sini, kita wawancara nanti hari ini ya. Kemudian sebelah Kang Helmi ada Ustadz Isa Sadra. Bagi teman-teman di Bandung dan sekitarnya harusnya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Silakan kenalan dulu dong Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Sadra, Asban ya, asli Bandung. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan menjadi sahabat bagi teman-teman khususnya di Bandung. Ya, bagaimana kita bisa lebih dekat lagi, kita bisa silaturahmi. Saya setiap hari Selasa dan Rabu ada di Yayasan Abulia Tama. Jadi Yayasan Abulia Tama ini yayasan yang dikelola oleh PPA Institute. Ya, kita banyak kegiatan. Salah satunya tadi Mas Sony sampaikan, kita baru saja selesai mengadakan wisuda ya, bagi adik-adik kita yang bergabung di Tahfiz Planner. Ya, Tahfiz Planner sudah angkatan ketiga. Insya Allah kita sebentar lagi masuk ke angkatan keempat. Nanti apa itu Yayasan Abulia Tama, apa itu PPA Institute, ya komunitas PPA, kita bisa lebih ngobrol lebih banyak, ya lebih dekat. Bisa datang ke Yayasan Abulia Tama di Jalan Sukaraja, ya. Nanti bisa
ditanya ya, nanti kita kasih alamat lengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada bunyi telepon, padahal belum kita buka loh ini line phone-nya. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ya, Ibu. kalau PPA itu apa ya? Saya baru gabung soalnya. Oke. Kajian rutin PPA ada nggak? Terus di mana? Siap. Ini dengan Ibu siapa dari mana? Ibu Dian. Ibu Dian. Ibu Dian. Iya. Ibu Dian di mana? Di Cihanjuang. Cihanjuang. Oke. Siap, Bu Dian. Insya Allah. Ini sepertinya pendengar setia ya. Kita belum sebutkan nomor teleponnya, udah langsung telepon. Baik, insya Allah pertanyaan Bu Dian akan terjawab sebentar lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol nih. Apa sih itu PPA? Dan kenapa kami ingin mengajak teman-teman sekalian, ayo sama-sama kita belajar bareng di komunitas ini. Menyambung Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan, kawan-kawan pendengar dan yang sedang menyimak siaran ini, PPA sekarang sudah tersebar di 130 kota di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia, di Singapura. Ada beberapa komunitas juga yang ada di sana. Kemudian kita punya sayap sosial di bawah naungan Yayasan Abul Yatama Indonesia. Sekarang kita punya 20 rumah Quran. 20 betul ya? 20 rumah Quran se-Indonesia, dan hari ini baru kita menyelesaikan tadi wisuda untuk 25 santri yang telah menyelesaikan ziyadah 30 juznya gitu ya. Nah, juga salah satu senior trainer dan juga pembina Yayasan Abul Yatama, di sebelahnya Ustadz Isa ada guru kami juga Ustadz Mukhtar Fatoni. Silakan disapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan harmoni untuk Lita Harmoni Streaming Radio dan untuk senyumnya keluarga Indonesia. Kami dari PPA Institute ingin terus membersamai seluruh masyarakat agar kita terus menjadi hamba yang ditolong oleh Allah, hidup bahagia di dunia sampai di akhirat. Masya Allah. Barakallah. Jadi gitu teman-teman sekalian, kita punya satu semangat yang betul-betul kita jadikan nafas dalam setiap langkah kita. Nggak ada artinya apa yang kita lakukan kalau kita nggak ditolong sama Allah. Itulah kenapa kita sangat terobsesi sekali dengan tema-tema seputar pertolongan Allah. Dan di komunitas ini kita sama-sama belajar. Insya Allah kita akan berkenalan lebih lanjut. Selanjutnya yang paling pojok sana, yang pakai batik merah meriah, ya. Ada Ustadz Mukhlis, mangga disapa dulu Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhdis Abu Azam dari Makassar aslinya. Hari ini beruntung sekali Allah hadirkan di Kota Bandung ya, menyaksikan langsung adik-adik kita yang menjadi hafiz Quran. Salah satu wasilah dari para PPLC dan juga alumni PPA yang rutin memberikan sedekahnya lewat Yayasan Abul Yatama. Dan ini kali pertama saya menyaksikan langsung dan Masya Allah, saya tak henti-henti bersyukur dan air mata saya mengalir menyaksikan betapa beruntungnya orang tua yang anaknya telah menjadi hafiz Quran. Mereka sudah punya hadiah, sudah punya sebuah tabungan yang kelak akan dipetik di akhirat. Allah. Yang kedua, betapa beruntungnya mereka yang menjadi wasilah di balik ini semua. Mungkin tidak tahu, mereka hanya tahunya bersedekah, dan ternyata sebagian sedekah mereka mungkin nilai tidak seberapa, tapi sampai membawa wasilah anak-anak yang menjadi penjaga kalamullah ini. Masya Allah. Hari ini Bapak Ibu semua sedang berlindang, mempermandikan pahala-pahala doa-doa dari anak-anak yang insya Allah diberkahi Allah ini. Dan teman-teman semua pendengar dan juga penyimak ya dari radio Lita Harmoni Ya, Lita Harmoni Streaming. dengan Lita Harmoni Streaming ya. Insyaallah hari ini kami punya kesempatan sharing ya, atau menyapa teman-teman semua seputar PPA, karena di samping saya ini adalah guru-guru saya semua sebenarnya. Nah, kesempatan Bapak Ibu semua, teman-teman semua hari ini untuk kupas tuntas seputar PPA, terutama yang baru dengar PPA. Itu mungkin dari saya. Siap, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi kita bincang-bincang beberapa menit ke depan teman-teman sekalian. Bagi yang mau bergabung via telepon bisa menghubungi Harmoni Streaming di 022 2066 8630. Wah, saya udah cocok jadi pembawa acara. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang apa sih PPA?
Itu komunitas macam apa? Kegiatannya apa? Ngapain aja sih? Dan kenapa ini why? Kenapa sih ini penting untuk ayo teman-teman gabung di sini? Itu pertanyaannya kayaknya yang paling pas saya tujukan sama Kang Helmi nih di sebelah saya. Silakan Kang Helmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah hari ini ngumpul nih di Harmony Streaming ya, insyaallah, karena beberapa kali sebenarnya undangannya dari Umi Rina ini, dan hari inilah qadarullah Allah kumpulkan, bukan hanya sekedar saya, bukan hanya sekedar Mas Sony, bukan hanya sekedar kami berdua ya, tapi teman-teman yang lain, ada Ustadz guru kami Ustadz Muftah, Ustadz Isa, dan kemudian ada Ustadz Mukhlis ya. Ustadz Mukhlis ini dari Surawaku, salah satu trainer kita yang luar biasa yang mendedikasikan diri dan waktunya untuk mensyiarkan atau mempromosikan, mengenalkan Islam, mengenalkan tauhid, memaknai apa yang terjadi dalam hidup ini menjadi sebuah cerita yang menarik untuk kita pelajari dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. PPA, apa itu PPA? PPA itu seperti yang disampaikan oleh Mas Sony barusan, pola pertolongan Allah. Apa benar yang namanya pertolongan Allah itu bisa dipolakan? Ya, sangat benar dan bisa dipastikan. Kenapa? Karena semuanya sudah termaktub dalam ayat-ayat Quran. Ya, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang sudah bisa kita jadikan sebagai referensi dari pola bagaimana, mengapa, dan apa yang harus kita lakukan agar pertolongan Allah itu sampai dalam kehidupan kita. Pada dasarnya Allah sudah siap sedia membantu hambanya, bukan hanya membantu, sudah menjadi sebuah paket keniscayaan, kepastian bahwa yang namanya pertolongan Allah itu adalah sesuatu yang mutlak ya, diterima oleh seorang manusia, seorang hamba. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita merasa bahwa pertolongan Allah itu belum sampai dalam kehidupan kita? Jangan-jangan ada sebuah hal yang bikin Allah itu bukan tidak menurunkan tapi menunda. Ya, menunda pertolongan itu turun sampai pada sebuah titik di mana kita sudah memenuhi syarat-syarat yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga mereka bisa mendapatkan pertolongan Allah. Ujian itu pasti turun. Itu beberapa hikmah yang beberapa waktu terakhir ini saya rasakan sangat kental sekali terjadi dalam kehidupan. Dan yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang mutlak dijalani oleh seorang hamba yang dalam hatinya punya komitmen untuk menjadi seseorang yang beriman. Karena Allah memfirmankan tidak akan dikatakan seseorang itu beriman kecuali beliau itu, seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diuji? Karena gampangnya adalah Allah pengen ngasih hadiah. Yang namanya hadiah itu akan diterima dan menjadi manfaat yang maksimal bagi seseorang ketika dia sudah pantas untuk menerima. Hadiah mobil nggak mungkin dikasih sama orang yang anak yang umurnya masih 10 tahun, nggak mungkin dikasih tuh. Kalau anak umur 10 tahun ya hadiahnya apa sih? Mainan, coklat, buku anak, barangkali seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia remaja umur 17 sampai 20 tahun, apa masih cocok dikasih kincringan anak-anak hadiahnya? Atau mobil-mobilan? Kayaknya enggak sih ya. Jadi setiap orang itu punya hadiahnya masing-masing dan mereka dipantaskan dengan hadiahnya. Nah, hal seperti inilah yang akan kita pelajari dalam komunitas PPA, kita biasakan, kita dawamkan, kita berikan sebuah makna hikmah sehingga akhirnya mudah bagi kita untuk membaca pesan cintanya Allah. Apa itu pesan cintanya Allah? Sesuatu yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Dan untuk mencari apa yang harus kita lakukan, kita maknai ya dari kejadian-kejadian yang kita alami melalui ujiannya, permasalahannya dan sebagainya. Teman-teman sekalian, insya Allah itu sedikit mengenai PPA, dan yakin nanti para guru-guru saya yang lain akan memberikan penjelasan PPA akan lebih dalam lagi insya Allah. Demikian. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kang Helmi. Jadi bagi para pendengar yang sedang menyimak streaming ini bisa gabung di grup Facebook Belajar Tauhid bareng PPA, atau juga follow Instagramnya PPA Institute ya untuk lebih detail lagi tentang tahu apa sih PPA.
pada garis besarnya teman-teman sekalian, kita tuh punya masalah, kita pasti punya keinginan. Berangkat dari dua ini. Sebagai seorang manusia, kita pasti punya masalah. Adakah di antara kita yang nggak punya masalah? Dan kita pasti punya keinginan. Dan sebaik-baiknya manusia ketika dalam upayanya menyelesaikan masalah hidup, dalam upayanya mengejar impian-impiannya, itu melibatkan Allah dalam setiap nafas, dalam setiap langkahnya. Nah, itu yang jadi misi kami, menemani perjalanan cinta padanya. Bagaimana Allah itu hadir dalam setiap gerak langkah kita. Dan ini guru-guru ini yang menjadi teman perjalanan dalam komunitas ini. Guru-guru yang ilmunya Masya Allah mendalam sekali, yang layak untuk kita jadikan teman perjalanan ya menuju cintanya Allah. Baik, Ustadz Isa, say something about PPA. Apa yang paling berkesan tentang PPA dan kenapa sih ini penting, Ustadz Isa? Ya, sebenarnya Allah yang menciptakan kita adalah zat yang begitu memperhatikan setiap detail kehidupan kita, termasuk juga pada hakikatnya masalah atau ujian yang hadir dalam kehidupan kita, hakikatnya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang manusia mendapatkan musibah, sebenarnya dia sedang menjalani fitrah kehidupannya. Masya Allah. Karena ketika seseorang tidak lagi mendapatkan ujian, tidak lagi mendapatkan cobaan, ya berarti sudah selesai ya, masa hidupnya di dunia ini. Contoh misalnya seorang mahasiswa yang dia masuk melalui sebuah ujian untuk masuk ke sebuah universitas, kemudian dia melalui proses belajar, membayar apa yang harus dibayar ya sebagai bagian dan konsekuensi dari pendidikan yang dia tempuh. Kemudian ketika waktunya ujian, dia tidak boleh ikut ujian. Kira-kira mahasiswa tadi harusnya marah nggak? Harusnya marah. Kira-kira dia nangis nggak ketika dia sudah belajar, ternyata di waktu ujian datang, kemudian dosennya bilang kamu nggak boleh ikut ujian. Secara fitrah mahasiswa itu akan sedih. Kok saya udah belajar, saya udah bayar, kenapa di waktunya ujian saya nggak boleh ikut gitu? Kenapa mahasiswa ini sedih, kemudian dia marah, dia tidak boleh ikut ujian? Karena dia sadar dengan ujian itu adalah sebuah proses untuk menaikkan level pendidikan dia, sebagai upaya untuk istilahnya naik kelas seperti itu. Jadi ketika dia tidak mendapatkan ujian, berarti tidak ada kesempatan dia untuk naik kelas. Seperti itu. Nah, coba kalau kita menggunakan paradigma seorang mahasiswa ini, tentunya kita sama. Ketika kita kok merasa hidup kita lancar-lancar saja, tanpa masalah, ya, terkesan tanpa ujian, justru kita harus bertanya, kenapa ya Allah tidak menguji kita? Jangan-jangan Allah tidak menguji kita karena Allah tidak menginginkan kebaikan lebih dalam kehidupan kita. Justru siapapun dari sahabat semua yang saat ini mungkin merasa sedang berat dengan ujian yang diterima dalam kehidupannya, yakinlah bahwasanya ini suatu proses yang Allah inginkan agar kita naik kelas, agar kita sampai ke derajat yang lebih tinggi. Ibarat kita sedang menapaki anak-anak tangga, ujian itu adalah sebuah upaya, sebuah proses untuk kita naik ke anak tangga berikutnya yang lebih tinggi, sampai akhirnya kita mencapai di posisi anak tangga tertinggi, yaitu kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nah tentunya ketika misalnya Allah memberikan ujian, Allah sudah mengukur kemampuan hamba-hambanya ini di dalam menerima ujian. Allah tidak akan memberikan sebuah ujian di luar batas kemampuan hambanya. Contoh misalnya saya punya 2 orang anak. Satu anak usia 2 tahun, satu anak usia 7 tahun. Kemudian saya ingin meminta bantuan anak saya untuk mengangkat kursi yang beratnya 5 kilo. Kira-kira saya minta bantuan yang 2 tahun atau yang 7 tahun? Pasti yang 7 tahun dong. Karena apa? Karena saya yakin anak saya yang 7 tahun bisa ngangkat kursi yang beratnya 5 kg.
Saya nggak mungkin nyuruh anak saya yang 2 tahun untuk mengangkat kursi yang beratnya 5 kg karena saya sadar kekuatannya belum sampai. Ya, dia nggak cukup tenaga untuk bisa mengangkat beban tadi. Allah Maha Adil, ya, dengan segala ilmunya sudah mengukur bahwasanya ujian yang diberikan dalam kehidupan kita, ya, sudah Allah ukur pas dan kita bisa apa istilahnya tuh menerima, ya, dan menjalankan ujian tadi. Tinggal Allah memberikan opsi, apakah ujian ini mau selesai dengan caranya kita atau mau pakai caranya Allah. Kalau mau pakai caranya kita, ya kita tentunya akan mengeluarkan semua daya upaya kita, ya, tenaga kita, pikiran kita, energi kita untuk bagaimana menyelesaikan ujian tadi. Ya, kalau dalam kelas PPA tuh ya kita ya bekerja keras lah untuk menyelesaikan ujian-ujian tadi. Tapi Allah pun memberikan opsi, memberikan pilihan. Mau nggak ujian-ujian tadi dibereskan dengan caranya Allah? Dan seringkali caranya Allah berbeda, ya, dengan caranya kita di dalam menyelesaikan ujian tersebut. Caranya Allah ini cara yang sekehendaknya Allah, ya. Nah, tentunya ya Allah akan bekerja untuk menyelesaikan masalah ujian kita, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Nah, disinilah di pola pertolongan Allah ini kita akan mengetahui apa-apa saja syarat atau ketentuan yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang baru mengenal apa itu PPA atau baru mendengar, ya, mungkin dari teman atau membaca di media sosial tentang PPA, mungkin bertanya-tanya ini apa sih, training apa? Nah, intinya adalah PPA ini sebuah kajian, ya, dari para founder, ya, dari founder PPA ada Mas Reza Rendi yang kebetulan hari ini belum bisa bergabung dengan kita, ada Mas Kang Helmi Faisal, ada Mas Sony Abikin, ada Mas Dedi Irawan sebagai founder dari PPA di awal, ya, yang membuat sebuah kajian. Ternyata ada kesamaan dari orang-orang yang selalu diberikan pertolongan oleh Allah, ternyata mereka melakukan pola yang sama. Dan ketika pola ini dilakukan, insya Allah siapapun yang menghadapi masalah atau ujian kehidupan, ya, insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gitu, Mas Wali, ya. Terima kasih. Masya Allah, jazakallah Ustaz Isa. Jadi satu poin yang saya garis bawahi dari Ustaz Isa tadi, ujian itu adalah sentuhan cinta dari Allah, begitu ya Ustaz? Betul. Sentuhan cinta dari Allah. Nah, kita harus benar nih menyikapinya. Makanya di komunitas ini kita jalan dengan pendekatan kelas-kelas training. Kita menyebutnya private class dengan beragam segmentasi yang kita siapkan, gitu ya. Ada jejak benang merah dan pola yang sama yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri mereka-mereka yang ditolong oleh Allah. Kita tadabburi Quran, tadabburi sabda Rasul. Dari mulai kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita bahas di kelas. Kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita bahas di kelas. Kisah Nabi Musa alaihissalam, sampai kisah Rasulullah Muhammad, itu kita bahas di kelas. Dan kita bumikan dengan masalah-masalah kita sehari-hari. Bahwa ternyata dekat sekali, gitu ya. Sekarang sama-sama kita dengarkan dari guru kami semua. Ada Ustadz Mukhtar Fotoni. Ustadz, say something Ustadz tentang PPA dan kenapa ini penting Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keluarga Harmoni, kalau tadi Mas Sony sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang ditolong sama Allah, orang-orang yang beruntung dalam hidupnya, sebenarnya adalah pola yang terjadi pada orang-orang sebelum kita, dari sejak Adam sampai sekarang, dari Nabi Adam sampai Adam Jordan. Dan semua itu menjadi ibrah buat kita. Kemudian Allah kabarkan dengan penuh cintanya dalam kitab suci Al-Quran tentang orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya merasakan bahwa awal-awal ketika Allah hadirkan PPA dalam kehidupan saya, Allah hadirkan PPA dalam kehidupan saya di saat memang posisi benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, di saat duka dengan dunia, di saat duka dengan kehidupan. Duka dan sedih itu sebenarnya sesuatu yang sudah biasa dijalani oleh manusia, tapi Allah nggak ingin hambanya ini berduka. Allah nggak ingin orang beriman itu berduka dengan soal dunia. Allah nggak ingin kita orang beriman ini sedih dengan perkara dunia.
Allah. Apakah itu terlepas atau hilang dalam kehidupan kita? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Hadid ayat 21-22 pun juga dijelaskan. Dan ternyata saya mencoba untuk memaknai beberapa kisah-kisah orang-orang yang kemudian pada akhirnya ditolong oleh Allah, dan orang-orang yang hari ini juga ditolong oleh Allah, yang awalnya mereka menghadapi kedukaan dan kesedihan. Kalau kita bertanya sebenarnya apa yang membuat manusia itu sedih dan berduka? Apa itu, Ustaz? Kesedihan itu muncul, makin sedih ketika dia makin merasakan kemelekatan tentang kehidupan. Jadi orang semakin melekat dengan dunia, hati itu melekat dengan dunia, maka nanti ketika dunia itu dicabut, maka semakin sakit. Allah. Semakin melekat, semakin sakit. Tapi ketika seseorang dengan dunia, jabatan, posisi, follower, ya, pendengar dan sebagainya, harta, mobil, itu ketika sudah tidak melekat di dalam hati, maka ketika itu ditarik sebentar oleh Allah, dia nggak sedih dalam kehidupan dunia, karena ini memang bukan milik dia, ini bukan kerja keras dia, tapi ini memang karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi Mas Soni sudah sampaikan salah satu contoh kisah para nabi, yang ini Pak ingin saya share pada kesempatan ini. Bagaimana duka dan sedihnya seorang ibunya Musa. Oke. Ya, yang awalnya menginginkan punya anak laki-laki, tapi di negeri itu diumumkan bahwa kalau ada anak laki-laki akan dibunuh oleh seorang raja Firaun. Ya. Tapi akhirnya Allah mengingatkan pada Musa, pada Ummi Musa dalam awal surat Al-Qasas, wa ukhiya ila Ummi Musa an alqih, dan diwahyukan, diilhamkan pada Ummi Musa untuk menyusui, mengurus anak ini. Tapi kalau engkau takut dan khawatir, maka lepaskanlah bayi ini. Dan jangan khawatir dan jangan sedih. Wala takhafi wala tahzani. Wala takhafi wala tahzani. Karena Allah sangat ngerti bahwa apapun yang dilepas itu akan menimbulkan efek sedih dan khawatir, mungkin takut. Bagaimana nggak takut kehilangan harta? Bagaimana nggak tahu kehilangan suami? Apapun ya. Apapun. Tapi Allah ingatkan pada Ummi Musa, nggak usah takut, nggak usah sedih. Fa'audu, nanti aku akan kembalikan engkau Musa ini sebagai seorang nabi. Allah. So, akhirnya kemudian, dan kisah yang lebih dahsyat lagi adalah ketika Musa sudah mulai besar. Musa ketika diasuh di istana Firaun, itu bukankah dia melekat juga dengan kondisi yang begitu nyaman? Di situ banyak harta, banyak kenikmatan di istana Firaun. Tapi Allah tidak ingin hambanya terlalu melekat hatinya dengan dunia. Sebagaimana Allah tidak ingin hatinya ibunya Musa melekat dengan anaknya, yang nanti pada akhirnya akan dikembalikan dalam kondisi sebagai seorang rasul. Begitu juga Musa ketika di dalam istana, itu Allah tidak ingin hati Musa terlalu melekat dengan istana. Allah mudah aja bikin satu kasus, bikin satu kejadian, dibuat Musa akhirnya melihat ada orang dua yang bertikai, akhirnya terus kemudian ingin melerai, yang satu dari suku Kipti, yang satu dari Bani Israel. Yang singkat cerita akhirnya justru yang mati adalah dari Kaum Kipti. Yang dengan Kipti itulah di antara sebab akhirnya Musa meninggalkan istana dengan segala kemewahannya. Sampai akhirnya saya juga terus merenung, ternyata ketika hati ini, jika kita itu dibiarkan melekat dengan dunia, jangan-jangan itu malah Allah tidak menyayangi kita. Tapi tanda orang yang oleh Allah disayang kepada hamba, justru hamba itu tidak dilekatkan hatinya dengan sesuatu apapun. Dan cerita ini akhirnya semakin dahsyat. Musa meninggalkan segala kemelekatan itu tanpa punya apa-apa, nggak ada pekerjaan, nggak punya pasangan, karena dalam kondisi yang benar-benar minus. Berangkat meninggalkan Mesir malam itu tidak punya apa-apa, sampai terhentilah langkahnya di Madian. Di situ semua dikembalikan sama Allah. Allah kasih istri, Allah kasih kerjaan, Allah kasih semuanya di Madian itu. Dan lebih mulia lagi kemudian Allah tugaskan dia menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka pertolongan Allah datang ketika kita menjadikan Allah satu-satunya tempat untuk bergantung kepadanya, dan kita hanya melekatkan hati kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, sumber dari segala musibah dan kesedihan itu ketika hati terlalu melekat dengan selain Allah. Dan orang yang disayang oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, justru tandanya adalah ketika hatinya tidak dilekatkan dengan selainnya. Allahu Akbar. Kalau dengerin Ustadz Muhtar ngomong tuh terhanyut ya.
Dan memang kisah Nabi Musa inilah kisah yang paling banyak kita bahas di kelas-kelas PPA ya Ustadz ya. Ada banyak sekali kisah Nabi Musa yang bisa kita tadabburi dan dekat sekali dengan keseharian. Ketika dia kehilangan semuanya di negeri Madian tadi, Nabi Musa berdoa dengan doa yang sangat indah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan setelah itu berdoa di bawah pohon. Di bawah pohon. Setelah dalam kondisi yang berduka, sedih, tapi menolong orang lain. Allah. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW ketika melakukan mi'raj ke langit, lalu kemudian Rasul dari langit melihat pohon itu, dalam sebuah riwayat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, pohon apa itu? Apa jawab Jibril? Jibril kemudian menjawab, ya Muhammad ya Rasulullah, pohon itu adalah pohon ketika Musa duduk di bawah itu dan dia meninggalkan semua untuk melepaskan segala kemelekatan tentang kehidupan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Di pohon itulah Nabi Musa berdoa tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan dapat semuanya Ustaz ya, dapat istri, dapat makan, dapat minum, dapat pekerjaan, dapat advokasi, dapat tempat tinggal. Makanya kata Ustaz saya, ini doa yang paling pas buat anak kos. Rabbi ini Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan itu tadi fakir, merasa Gak punya fakir, apa-apa. merasa hina, nggak punya apa-apa. Kata kunci tadi Ustaz Mutar tadi, kemelekatan. Seringkali masalah dalam hidup kita karena kita terlalu melekat dan Allah itu cemburu. Allah ingin hambanya kembali kepadanya. Dan pertanyaan tadi ditanyakan Rasulullah ketika Mi'raj ya, ketika Mi'raj, ketika proses Isra Mi'raj. Nah, ngomong Isra Mi'raj saya jadi ingat, insya Allah bulan Februari besok kita akan bikin spiritual journey ya, perjalanan 3 negara, kita menapaki jejak-jejak para nabi, khususnya Nabi Musa ke Mesir, ke Palestina dan ke Jordan, Al-Aqsa. Di situ kita akan melihat titik tolak Rasulullah Mi'raj di Dome of the Rock gitu ya, di titik take off-nya Rasulullah Mi'raj. Teman-teman ayo kita bareng-bareng ya niatkan ibadah. Baik, Ustaz Mukhlis, Ustaz, Ana nggak sabar dengar dari antum nih. Say something about PPA dan why, kenapa ini penting? Baik, melanjutkan apa yang telah disampaikan guru kita tadi. Jadi kalau bicara soal kehidupan, kita sering berbicara tentang masalah dan ujian. Oke. Dan saya yakin setiap kita punya pengalaman menghadapi ini dengan perkataan ini masalah sulit, ini masalah berat, ini masalah biasa. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa ini masalah berat dan sulit? Oke. Dari mana? Kadang kita mengukur kekuatan kita, gitu, sehingga kita membuat diagnosis sendiri. Ini sulit, ini berat. Saya nggak kuat begini terus, begitu Ya, Ustaz. benar. Jadi, padahal kalau kita buat perumpamaan seperti ini, misalnya di Bandung ini, Anda tahu ada seseorang yang mungkin hanya di Bandung ada satu orang yang bisa menyelesaikan masalah Anda, karena diberikan ujian itu. Ujian apapun lah ya. Anda tahu bahwa di Bandung ini dari semua orang ada satu orang yang bisa menolong Anda, hanya satu orang saja. Oke. Tapi Anda ini punya hubungan jauh dengan orang ini. Anda tidak kenal siapa namanya, di mana alamatnya. Anda tidak kenal. Dan masalahnya sebenarnya masalah kecil aja. Gimana? Bisa nggak selesaikan? Tentu jawabannya tidak. Karena nggak kenal itu. Karena tidak kenal. Nggak dekat. Orang bisa tidak dekat, tidak kenal, siapa bisa membantu Anda. Tapi satu ketika Anda mendapati satu masalah sangat besar sekali. Menurut semua orang di Bandung ini masalah serius, ini masalah sulit dan semua orang nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Dan Anda tahu ada satu orang yang bisa menyelesaikan masalah ini dan Anda dekat dengan orang itu. Kira-kira masih bermakna ada masalah yang semua orang mengatakan besar itu? Tentu tidak. Maka guru-guru di PPA mengajarkan kita, ketika masalah datang, bukan fokus pada masalah. Bukan fokus pada masalah. Benar. Kesalahan kita selama ini adalah kita selalu fokus pada masalah. Kita tidak fokus mengukur seberapa dekatnya kita dengan solusi masalah kita. Berapa banyak kita lihat kisah-kisah orang terdahulu. Rasulullah saat dikejar di awal beliau dakwah, dikejar oleh kafir Quraisy dan beliau bersembunyi bersama Abu Bakar. Sudah terancam dan saat itu Abu Bakar mengatakan, "Oh Rasulullah, kita sudah akan terbunuh Di Gua Thur itu di ya. Gua Thur." Apa kata Rasul? La takhaf wa la tahzan
Innallaha ma'ana. Dia mengatakan dalam kondisi Abu Bakar sudah nyaris putus asa, Rasul tetap tenang. Sebab dia tahu yang mendatangkan masalah siapa? Allah. Yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Dan saat itu Allah bersama dia. Maka dia dengan tenang saja, gak usah khawatir. Allah bersama kita. Kalimat yang sama pun diucapkan Nabi Musa. Masya Allah. Saat Nabi Musa dan kaumnya diperintahkan lari meninggalkan Mesir. Dan saat itu Fir'aun dan bala tentara dengan kekuatan penuh mengejar mereka. Sampai satu titik Nabi Musa dan kaum terjebak di Laut Merah. Saat itu apa yang terjadi dengan kaumnya Nabi Musa? Yang tauhidnya pas-pasan gitu. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Musa, mungkin bahasa kita ya. Kita akan cilaka, terkejar. kita mesti cilaka. Masya Allah. Gimana nggak cilaka gitu? Di depan lautan, di belakangnya siapa? Musa dan bala tentaranya. Gak ada solusi, gak ada ojek saat itu, gak ada telepon, gak ada sinyal, cilaka. Tapi apa kata Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang aja, Allah bersama saya. Dua kisah orang-orang yang telah terbukti ditolong Allah ini mesti menjadi pelajaran buat kita. Kehidupan kita, siapapun itu, akan terus dirundung masalah dan ujian. Selama kita hidup. Sebagaimana bergantinya siang dan malam. Maka Masya Allah. orang-orang yang tauhidnya benar tidak akan fokus pada masalah. Tapi justru masalah itu membuat mereka mengukur seberapa dekatnya mereka dengan siapa? Allah sebagai satu-satunya solusi dari setiap masalah kita. Ini yang saya dapatkan dari guru-guru saya di PPA. Mudah-mudahan teman-teman semua pendengar setia maupun yang sudah pernah mungkin dengar PPA, mudah-mudahan Allah mudahkan kita terus belajar di komunitas ini tanpa meninggalkan komunitas yang lain mungkin ya. Tentunya ini hanya salah satu wasilah saja. Memahami PPA dalam hal yang lebih sederhana dan aplikatif. Oke. Yang mungkin dari saya Masya Allah. yang saya pahami tentang PPA. Terima kasih Ustaz Mukhlis. Ini teman-teman baru beberapa menit saja sudah banyak merinding ya. Saya pribadi terus terang to be honest luar biasa. Nah, kira-kira itulah yang kita kupas gitu ya, yang kita latih terus gimana bisa menjadi hamba-hambanya Allah yang yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Bagaimana kita bisa jadi hamba-hambanya Allah yang tahu bahwa masalah itu Allah hadirkan bukan untuk kita selesaikan, bukan untuk membuat kita fokus ke situ, tapi justru harusnya membuat kita sadar bahwa kita ini butuh ditolong sama Allah, gitu ya. Dan kalau saya ingat pesannya Umar bin Khattab dalam suatu waktu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau itu ingin melepas pasukan perang ke medan perang. Apa kata Umar? Wahai pasukan muslimin, ketahuilah yang membuat kalian ditolong sama Allah itu bukan karena jumlah kalian banyak dan juga bukan karena kalian itu kuat, tetapi yang membuat kalian ditolong, yang membuat kalian menang adalah karena kalian ditolong sama Allah. Ya. Dengan kata lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ingin mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, wahai hamba-hambanya Allah, yang bisa bikin masalah-masalah kita selesai, yang bisa bikin hutang-hutang kita lunas mungkin, masalah keluarga kita membaik, masalah karir kita juga membaik, usaha kita juga membaik, yang sudah lama menanti jodoh dapat jodohnya, yang sudah lama menanti keturunan Allah kasih keturunan. Itu bukan semata-mata karena ikhtiar kita, tapi juga karena pertolongan Allah, gitu ya. Baik, nah sekarang saya agak acak Ustaz Isa, Ustaz sebagai penutup Ustaz kebersamaan kita, kasih satu sudut pandang lagi Ustaz, kenapa kita harus yakin dengan itu, dan lagi-lagi kenapa PPA? Baik. Ada satu kejadian yang sempat viral di media sosial sampai di media televisi tentang seorang laki-laki yang sudah sepuh, ya kalau tidak salah di Sulawesi Selatan waktu itu. Oke. Seorang laki-laki yang sudah tua, tapi dia memiliki niat yang tinggi. Ya, hatinya sudah terpaut dengan Baitullah. Ya, dia ingin melaksanakan umrah. Untuk mengejar cita-cita tadi, beliau melakukan ikhtiar itu dengan menabung. Sebagaimana kita yang ingin berangkat umroh, kita bekerja dan kita tabung dari sebagian hasil yang kita dapatkan untuk bisa mewujudkan impian kita ke Baitullah. Begitupun yang dilakukan oleh laki-laki ini, dia menabung dari hasil pekerjaannya. Kalau tidak salah, beliau
apa ya, pemulung lah seperti itu. Dari hasil tabungannya terkumpul kurang lebih 2 juta. Hanya 2 juta. Hanya 2 juta. Hanya 2 juta, dan beliau sudah sangat sepuh. Seolah-olah Allah melihat ya dengan segala kasih sayang dan cintanya Allah. Kalau saya boleh menganalogikan, sesungguhnya laki-laki ini nggak akan bisa kalau dia menggunakan cara dia untuk sampai ke Baitullah. Logika akal kita. Logika akal kita. Karena sebagian kita sering menghubungkan antara sebab akibat. Akibat pasti ada sebabnya. Ya, bagi Anda yang mungkin memiliki penghasilan yang kayaknya datang ke Baitullah itu sebuah hal yang mustahil. Mohon maaf, misalnya saudara-saudara kita yang setiap hari mengandalkan nafkahnya dengan mengayuh beca, berapa sih paling besar dari mengayuh beca? Tentunya dia menganggap bahwasannya datang ke Baitullah itu sebuah hal yang mustahil seperti itu. Karena seringkali dihubungkan antara sebab akibat. Tapi Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan pertolongan kepada hambanya tanpa sebab akibat. Sebagaimana yang Allah berikan kepada laki-laki ini, di mana dia hanya menabung dan tabungannya cukup hanya terkumpul 2 juta, tentunya masih jauh untuk dia bisa berangkat ke Baitullah. Tapi Allah dengan kasih sayangnya ingin menolong hamba ini. Dan caranya dengan apa? Dengan diberikan ujian, dengan diberikan masalah. Masalahnya apa? Ya, Allah bakar rumah si orang ini. Berikut dengan uang tabungannya yang 2 juta. Kebakaran. Dan ini sempat viral kemarin-kemarin di Facebook, ya di medsos. Ketika laki-laki ini ya tanda kutip menerima ujian masalah tadi, ya yang pada hakikatnya itu adalah cara Allah memberikan pertolongan agar dia bisa berangkat ke Baitullah, tapi dengan sebelumnya Allah berikan dulu ujian masalah dengan apa? Dibakar rumah, dibakar tabungannya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul simpati yang sebegitu besar. Kisahnya ini viral sampai banyak orang yang menawarkan umroh gratis kepada bapak ini. Bahkan kalau tidak salah ada yang sampai menawarkan haji, bahkan ada yang siap membangun kembali rumahnya. Inilah cara Allah, ya, yang seringkali tidak masuk logika akal kita, yang seringkali tanpa sebab akibat. Yang bagi Allah, ketika Allah sudah menginginkan menolong seorang hamba, Allah hanya berkata kun fayakun. Ketika Allah berkata kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Nah, oleh karena itu, ya sahabat sekalian, ya para pendengar Lita Harmony Streaming, yang Lita ini sebuah radio yang saya mungkin sudah ada sebelum saya ada. Iya, karena 47 tahun ya. 47 tahun. 47 tahun. Jadi di usia 47 tahun ini, Masya Allah, usia kematangan. Allah. Ya, usia 40 tahun ini usia kematangan. Dan hari ini, ya saat ini Lita Harmony Streaming ini sudah di angka 47 tahun. Tapi di angka 47 tahunnya ini justru spiritnya makin naik nih, makin powerful. Karena saya yakin, ya kenapa bisa bertahan sampai 47 tahun? Karena ada sebuah niat. Ya, kalau di kelas kita tuh kekuatan niat, bagaimana niat yang diluaskan ini menjadi satu alasan. Ya Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Masya Allah. Nah, nanti kita bisa diskusi dengan Teh Rina, ya bagaimana Lita di usia 47 tahunnya dengan spirit 47 tahun, ya Lita mengudara. Ya, ini Masya Allah, kita akan belajar banyak. Dan ternyata ketika kita coba gali, ada kesamaan, Mas. Ada kesamaan. Ya, jadi daripada Anda coba tes ukur, try error, untuk bagaimana Allah memberikan pertolongannya untuk kita, sebenarnya cukup simple. Kalau kita ingin tahu, ingin simple, ingin dapat shortcut, ya datang ke kelasnya PPA. Ya, cukup 1 hari, ya luangkan waktu 1 hari, Anda belajar, ya kurang lebih sekitar 10 sampai 12 jam, kita akan dapat formula-formula atau bagaimana cara-cara Allah menurunkan pertolongannya untuk kita. Dan tentunya dengan dipraktekkan, dengan kita tetap dengan bertotal bergantung kepada Allah, insya Allah Allah akan menyelesaikan sepelik apapun masalah yang kita hadapi saat ini, seberat apapun ujian yang menghimpit kita hari ini. Ya, total bergantung dan lakukan ya pola-pola yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dan nanti yang kita akan sama-sama belajar di kelasnya PPA. Gitu Mas. Ya. Terima Jadi kasih Ustaz Risa. rugi kalau misalnya tidak hadir di kelas. Oh, ya. insya Allah ya. Terima kasih. Di kelas itu kita tadaburi kisah-kisah yang tadi ya. Betul. Dan insya Allah sama-sama kita belajar Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Dan sampai sekarang sudah tersebar 130 kota komunitas PPA ini Bapak Ibu kawan-kawan. Udah ada puluhan ribu alumni dan betul-betul organik gitu ya. Kita nggak nyangka bisa sebesar ini. Sama seperti pertemuan hari ini, nggak kita desain, tiba-tiba Umirina menawarkan untuk ayo live streaming. Bismillah, Allah yang berkehendak, mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Baik, Mas Helmi, nasihat terakhir untuk saya dan untuk kita semua. Silakan Mas Helmi. Ya, yang memberi nasihat juga butuh nasihat sebenarnya. Ya, karena sejatinya manusia itu tempatnya seluruh yang namanya lemah. Ya, tidak ada satu bakteri, virus, otot, syaraf di tubuh kita ini yang bisa bergerak sendiri kecuali kehendak Allah. Dunia ini Allah yang atur. Karena Allah yang atur, karena dunia ini Allah yang menciptakan. Dan karena Allah yang menciptakan, sehingga Allah memberikan aturan. Kenapa diberikan aturan? Karena Allah ingin dunia yang kita tempati ini menjadi dunia yang damai, dunia yang memenuhi segala kebutuhan para hambanya. Seharusnya begitu. Tapi kenapa dalam kehidupan kita banyak sekali permasalahan yang muncul dalam hidup? Karena bisa jadi kedamaian yang sudah disertakan oleh Allah sebagai sebuah paket untuk seorang manusia, yaitu dipenuhinya segala kebutuhan, tidak dirasakan. Bukan karena tidak ada, tetapi tidak diyakini. Gampang bahasanya, orang tua kita sudah menyediakan makanan di depan meja. Alih-alih tinggal makan, kita nggak mau makan. Akhirnya orang tua kita nyuapin kita, dulu kecil ya, ingat. Nyuapin kita tinggal buka mulut nih, tapi kemudian kita lari-lari. Layaknya anak kecil yang nggak tahu apa manfaatnya dari makan. Mereka cuma tahu bahwa yang namanya makan tuh ngerepotin, karena mereka lagi main, asik-asiknya lagi main, kemudian dikasih makan, sehingga mereka lebih sibuk dengan apa yang dia sukai dibanding manfaat yang akan diberikan oleh orang tua kita. Mirip nggak kira-kira dengan kehidupan kita saat ini? Senangnya main, senangnya melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang lakukan hari ini. Tapi ketika Allah hendak memberikan rezeki yang memang sudah saatnya diberikan, jangan-jangan kita lari, jangan-jangan kita nggak mau, jangan-jangan kita nggak mau mangap ya, nggak mau buka mulut, tinggal masukin makanan selesai sudah. Tapi karena kita memilih untuk asik dengan apa yang kita lakukan, akhirnya rezeki itu jauh, akhirnya rezeki itu tidak kita dapatkan, sehingga sampai pada suatu hari Allah bilang pada kita, ya sudah wahai hambaku, suatu saat nanti ketika engkau sadar bahwa semuanya ini akan kembali kepadaku, engkau akan kembali. Pertanyaannya adalah kita kembalinya dalam keadaan kayak gimana? Apakah dalam keadaan kotor tubuh kita baru kita kembali pada Allah? Apakah dalam keadaan lapar perutnya dan terlilit segala macam hal, mungkin dalam kehidupan kita terlilit hutang, kemudian kita kembali pada Allah? Apakah dalam keadaan rusak segala bentuk tubuh kita ini, baru kita kembali kepada Allah? Apakah dalam kondisi kayak gitu kita baru kembali pada Allah? Oleh karena itu, sahabatku sekalian, saya meyakini, lihatlah cahaya di antara cahaya. Pilihlah cahaya Anda, mana yang akan menerangi kehidupan kita. Begitu banyak cahaya di kehidupan ini. Cahaya mana yang akan Anda ambil? Apakah cahaya Allah atau cahaya semu yang selalu menerangi kehidupan Anda, namun tidak membawa kebaikan apapun dalam hidup, yang membuat Anda kembali kepada keterpurukan berikutnya, dan akhirnya kita tidak akan pernah mencapai kepada sebuah pencapaian terbaik dalam kehidupan, karena kita selalu berada pada posisi nol, alias gagal lagi. Semoga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang sedemikian itu, dan kita bisa melihat, bisa mendapatkan nikmat dari Allah untuk memilih cahaya yang terbaik, cahaya sejati, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Mas Helmi.
Dengan kata lain, bahas kami ngomong mau sampai kapan kita akan sadar bahwa dialah Allah satu-satunya yang kita butuhkan, gitu ya Mas ya. Masya Allah. Jazakallah Kang Helmi. Ustaz Mukhlis, nasihat terakhir untuk kita semua. Baik ya, melanjutkan apa yang disampaikan guru tadi. Jadi apa yang kadang-kadang membuat kita terpuruk dalam kehidupan dunia ini? Ada urusan keinginan dan kebutuhan kita, makan, minum, pakaian, rumah, jodoh, anak. Itu kan yang selalu membuat kita nangis, seolah merasa tidak beruntung, putus asa, bahkan sebagian selalu bunuh diri. Seolah-olah semua itu belum dijamin sama Allah. Soal itu Allah zalim membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa mau tahu dengan urusan kebutuhan kita. Padahal teman-teman semua, kita lihat anak kecil, kita waktu masih kecil mungkin usia 4 tahun. Apa yang kita lakukan 4 tahun? Hanya main aja, main, kerja main, tidur. Saat kita asik main, ibu bapak kita mungkin sedang duduk di meja makan, menikmati makan siang atau makan malam. Lalu ibunya bilang begini, Pak, itu anakmu sudah usia 4 tahun sekarang. Terus, memang ada apa? Kalau dia udah 4 tahun? Tahun depan dia mau sekolah loh anakmu. Kamu nggak bisa begini terus. Mulai sekarang, kamu harus tambah penghasilanmu. Kita harus sisipkan dari setiap penghasilan untuk biaya dia sekolah nanti. SD dia di mana, TK di mana, SD, SMP. Udah dipikirkan. Kita asik main, orang tua kita mungkin bertengkar untuk urusan kita. Sebegitu pedulinya mereka dengan kita. Itu orang tua kita yang hanya jadi wasilah kita ada di dunia ini. Pertanyaannya, teman-teman semua, apakah Allah itu setelah dilahirkan kita di dunia ini membiarkan kita tanpa mau tahu dengan urusan kebutuhan kita? Allah. Tentu tidak. Allah sudah menetapkan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan beliau akan buktikan itu jauh sebelum kita lahir. Apa yang kita butuhkan di sini, Allah sudah tetapkan semuanya. Allah sudah atur secukupnya. Tinggal kita ini susahnya nggak mau ikut aturannya Allah. Seperti tadi Ustaz bisa sampaikan, kita nggak mau diatur. Andai kan kita mau ikut aja maunya, pasti semua. Sebab itulah puncak pencapaian seorang hamba di dunia ini adalah saat dia ridho sama Allah. Dia ikuti maunya Allah. Sehingga guru-guru kita menasihati kita, kalau boleh kita meminta satu hal dalam kehidupan dunia ini, satu aja kita minta, ya Allah, tuntun saya untuk ridho kepadamu. Sudah cukup. Karena saat kita ridho, Allah katakan, saya ridho pula kepadamu. Sudah selesai. Masya Allah. Semoga pertemuan yang singkat ini menjadi nasihat buat saya dan kita semua untuk belajar. Di sisa-sisa waktu kita ini, Allah tuntun kita untuk ikuti apa maunya Dia, bukan maunya saya. Allah. Maunya kita. Sekian. Jazakallah. Semoga Radhiyallahu anhum wa radu'an. Saya pokoknya banyak ditonjok-tonjok ya beberapa menit ini ya. Terima kasih guru-guru sekalian. Terakhir, Ustadz Mukhtar, nasihat untuk kita semua. Ya. Kadang nasihat itu tidak terlalu panjang. Melanjutkan dari Ustadz Muslim tentang keridhaan. Jika engkau ridho atas apa yang telah Allah tetapkan, maka Allah pun akan ridho padamu sekalipun amalmu sedikit. Sekalipun amalmu sedikit. Paling itu aja. Itu kalimat yang singkat, padat, nancep ya. Makanya saya pernah dengar dari salah seorang guru, ada satu doa yang kalau kita dawamkan setiap pagi dan setiap petang, Allah akan memandang kita dengan sepenuh cinta. Dan doanya kita sudah hafal dari TK. Doanya apa? Raditu billah ya Rabbah, ya Allah hamba ridho engkau Rabb hamba. Hamba ridho ya Allah engkau yang mengatur segala urusan hamba. Dan ternyata ini adalah satu kunci pertolongan Allah juga ya Ustaz ya. So teman-teman sekalian, mudah-mudahan diskusi kita sore hari ini ada manfaatnya. Dan biasanya kita setiap tahun itu ngumpul seluruh alumni PPA dari se-Indonesia, Malaysia, Singapura setahun sekali di satu tempat. Kita kasih tajuk International Gathering ya. Begitu ya. Ada Kang Imam yang senyum-senyum di sana ya. Ya, untuk tahun ini insya Allah gathering pertama kita adakan di Bogor, gathering kedua kita adakan di Malang, gathering ketiga di Jogja, keempat di Bandung. Nah, gathering kelima tahun ini insya Allah tanggal 23 November itu kita kumpul bareng-bareng seluruh alumni, sharing seperti tadi itu di Jakarta insya Allah di
Mahaka Square Kelapa Gading. Itu satu silaturahim akbar komunitas PPA seantero Nusantara. Untuk sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk info lebih lanjut tentang PPA bisa follow Instagram PPA Institute dan grup belajar tauhid bareng PPA. Jangan lupa juga like Harmony Streaming Radio ya. Semangat 47 tahun. Saya bilang tadi radio ini salah satu wasilah tersebarnya PPA dulu di awal-awal dan kebahagiaan saya. Terima kasih Umi Rina atas kesempatan sore hari ini. Ya, sebuah kehormatan bagi kami bisa diundang untuk siaran sore hari ini. Begitu, kawan-kawan. Terima kasih para guru sekalian. Ya, bincang-bincang bersama 4 trainer PPA ya. 1, 2, 3, 4. Hari ini saya host. Mas Sony salah satu trainer juga co-founder PPA. Pencetak trainer. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harmony Streaming Radio untuk senyum keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso, karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marlina Rujhan, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Rujhanul Ulum, mengajak kita semua untuk bersama menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. LSM Umi Naktum Boys membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan.
mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Trigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Pusing banget nih. Ada obat flu? Ada Ultra Flu. Minum Ultra Flu dan istirahat yang cukup dapat meringankan gejala flu, sehingga Anda dapat beraktivitas kembali. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Nengosan nafas, obat untuk lambung, nyeri lambung, mual kembung. Nengosan nafas, obatnya sakit mah, obat mah kerja ganda. Jika sakit mah menyenang, janganlah bingung. Obat mah kerja ganda, Nengosan nafas. Nengosan nafas, obat untuk lambung, nyeri lambung,
Ambe Pharma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah. Neosan Mafas, obatnya sakit mah, obat mah kerja ganda. Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.